Ini juga ada yang bertanya lagi Mas Hendro, apa sih tujuan bangsa jin itu membuat sarang-sarang atau rumah-rumah di dalam tubuh manusia, Mas Hendro? Tujuan mereka itu apa? Mohon penjelasannya, Mas. Ya, begini saudaraku semuanya, insya Allah saya akan jelaskan. Sarang atau rumah goib, rumah jin di dalam tubuh manusia itu bermanfaat bagi mereka. Karena ketika target manusia itu melakukan ibadah, sholat, zikir dan yang lainnya, jelas mereka itu akan merasa kepanasan, bisa sampai terbakar, bisa sampai mati di dalam tubuh manusia. Nah, fungsi dari sarang atau rumah jin yang ada di tubuh manusia, mereka gunakan. Mereka akan masuk ke dalam sarang atau rumah jin di dalam tubuh manusia itu ketika si manusia itu melakukan ibadah. Ya saya ibaratkan. Saya ibaratkan ketika kita ya manusia ini lagi bekerja di sawah, gitu kan. Ketika terik panas sekali, kita bisa terbakar kalau kita tidak masuk ke rumah. Atau mungkin ketika hujan lebat terus ada petir menyambar-nyambar, tentunya kita akan cepat buru-buru masuk. Nah, mencari keamanan. Keamanan itu, perlindungan itu ya di rumah. Kita masuk ke rumah. Sebagai benteng bagi mereka itu ya. Iya, ya sama seperti bangsa jin itu. Ketika jinnya itu lagi berusaha menyakiti hatinya, tapi terus kok orang tersebut ibadah, wah itu kan panas. Mereka coba buru-buru masuk ke rumahnya. Tapi yang berusaha bertahan bisa juga mereka mati. Nah, sekarang kayak gini. Bagaimana kalau kita lagi kerja ya di sawah, hujan terus, petir terus, tidak pernah berhenti. Bagaimana? Itu kan rumah kita hancur. Bisa rumah kita kebanjiran. Akhirnya apa? Rumahnya hancur, manusianya bisa tenggelam. Ya kan? Nah, kita ibaratkan gitu. Lah bagaimana kalau diri kita selalu ibadah, selalu mengingat Allah, berzikirullah terus-menerus 24 jam. Mati semua itu jin di dalam tubuh kita. Hancur semua itu jin-jin, sarang-sarang jin di tubuh kita. Makanya sebenarnya saudaraku, kita bisa menyembuhkan diri kita. Tergantung diri kita sendiri, mau atau tidak. Kalau mau, ayo hujani terus, bakar terus bangsa jin beserta sarang-sarang yang di dalam tubuh kita. Dengan apa? Tingkatkan ibadah kita. Gitu loh. Yang tadinya sholat 5 waktunya sudah, tambah sholat sunnahnya sudah, puasanya sudah, zikirnya, baca Al-Quran, terus ya Allah, terus mendekat pada Allah. Sing tadinya imannya nilainya 7, tingkatkan jadi 9, tingkatkan jadi 10, karena mereka juga bertingkat kekuatannya. Insya Allah saudaraku, tapi disertai ikhlas karena Allah. Seperti itu. Selesai mereka, insya Allah. Ya, itu nyata insya Allah. Jadi rumah mereka itu dijadikan benteng untuk perlindungan ketika kita ibadah gitu ya. Iya. Makanya ada yang pernah ada kasus juga punggungnya sakit, tapi kalau pas sholat sembuh, nanti selesai sholat sakit lagi. Mungkin bangsa jinnya itu sedang tidak beraktivitas atau gimana Mas? Ya, kadang ada pasien yang kayak gitu. Saya kalau sakit, saya bawa sholat, terus rasa sakitnya hilang. Tapi ada juga sebaliknya. Saya biasa ketika sakit, mendadak tiba-tiba punggung saya sakit. Itu bisa. Oh, pas lagi mau ibadah sakit gitu ya? Itu bisa. Nah, saya jelaskan seperti ini. Ketika kita lagi ibadah, ini tentunya jin yang kekuatannya lumayan. Misalkan iman kita nilainya 5, jelas jin yang sudah bisa seperti itu nilainya bisa 7 ke atas. Nah, ketika kita lagi melakukan sholat, terus tiba-tiba sakit. Karena apa? Cahaya atau panasnya mereka yang keluar dari ibadahnya itu bisa mereka tahan dan mereka sakiti. Ya tujuannya itu biar tidak fokus dalam ibadah, biar malas untuk ibadah. Karena apa? Kalau ibadah jadi sakit. Itu tergantung kekuatan atau kekuatan keilmuan dari jin itu sendiri. Tapi kayak gitu harus dilawan. Udah dilawan saja. Tetap sholat, tetap lakukan, dan tetap ikhlas dan tetap pasrah. Ada juga yang bikin bisa seperti ini.
saya jadi nggak konsentrasi, jadi lupa rakaat. Itu bisa. Iya, sering seperti itu. Sering seperti itu. Nah, kalau seperti itu kembali ke ikhlas. Kembali ke ikhlas. Waduh, ikhlas sholatnya ikhlas. Udah, jangan jangan berpikir fokusnya, pikir ikhlasnya saja, ikhlas dalam ibadahnya aja. Ya kalau lebih baiknya kita makmum. Itu. Jadi biar lebih ikhlas. Kita ikhlas kepada Allah, sholat ini saya ikhlas karena Allah ya Allah. Itu untuk cara bisa menandingi mereka. Gitu. Cara mengalahkan mereka gitu ya. Iya. Karena kalau dibiarkan nanti ini, ketika sholat sendiri, waduh jadi lupa rakaat. Saya sarankan jamaah, jamaah benar. Insya Allah nanti proses kalah mereka. Nah, berarti keimanan atau kekuatan mereka itu di atas kita lebih jauh. Nah, jadi mereka bisa menahan dan menyakiti. Betul gitu ya. seperti itu. Terus dari penjelasan tadi rumah-rumah bangsa jin itu sebenarnya dari keilmuan bangsa jin itu sendiri atau apa Mas Hendro? Maksudnya proses terbentuknya sarang itu ya jelas dari keilmuan mereka, keilmuan jin itu sendiri. Tapi rata-rata semua itu mempunyai keahlian membuat sarang. Hampir semua bangsa jin itu mempunyai, iya. Karena itu protek utama mereka sih, ketika ingin menyakiti seseorang, jelas mereka juga bikin tempat meneduh. Kayak kita ibaratkan kita lah mau berladang, cocok tanam gitu, ya kita bikin gubuk-gubukan lah di tengah sawah. Ketika hujan bledek itu kan kiranya kita bisa ngeyup, berlindung ibaratnya seperti itu. Dan itu memang berlapis atau gimana Mas? Ya, kalau sudah lama biasanya berlapis bersap-sap. Makanya ada saya bilang ketika pada pasien kami, ketika sudah berat sabarlah, benar sabar. Karena saya juga benar-benar sungguh-sungguh membantu saudara. Tapi memang prosesnya ini jinnya atau sarangnya sudah berlipat-lipat itu berlapis-lapis. Jadi butuh proses kayak gitu. Ya sama sebenarnya ketika kayak penyakit medis, sakitnya sedikit atau licet gitu ya. Licet ya obat merah, bodrek atau mungkin yang lainnya disembuh gitu ya. Tapi ketika sudah memang kanker gitu kan atau mungkin udah kronis ya tetap semua ada proses gitu. Karena pun ya kami berusaha maksimal untuk setiap pasien-pasien yang didatangkan oleh Allah. Jadi begitu saudaraku, harus sabar memang, karena sebaiknya kita harus angkat dengan rumah-rumahnya atau sarang-sarangnya. Terus begini Mas Hendro, apa yang terjadi ketika di dalam tubuh manusia itu ada bangsa jin, ada rumahnya, tapi kita yang dikeluarkan itu hanya bangsa jinnya, tapi rumahnya itu masih ada dalam tubuh manusia itu. Oh ya, gini saudaraku. Saya bukan sombong, enggak, semua atas izin Allah. Sudah biasa kita menarik bangsa jin di dalam tubuh manusia lewat media gambar atau foto. Atas izin Allah itu mudah. Kita tarik salah satu jin atau 2 jin, 10 jin lewat foto atas izin Allah bisa. Tapi ketika jinnya itu ratus-ratusnya atau ribu-ribuan itu juga kita sulit untuk bisa mencapai sembuh gitu. Dan yang terpenting ini sebenarnya adalah sarangnya saudaraku. Ketika kita tarik jinnya, buang, kita hilangkan jinnya atas izin Allah, atas izin Allah mudah. Ya. Sudah keluar tapi sarangnya nggak hancur, itu bisa dimasuki oleh jin-jin lainnya. Atau mungkin jin yang sudah dikeluarin karena masih ada jalan bisa masuk lagi. Ya logikanya sama seperti ini. Ini rumah Allah yang dititipkan pada kami. Ya, nah, ini rumah kita atas izin Allah. Nah, saya disuruh keluar, ya kita disuruh keluar, diancam kalau nggak keluar nanti kamu ditembak, harus keluar kamu. Ya kita keluar. Tapi, rumah ini kosong lah. Rumah ini nggak dihancurkan. Ya, saya tahu, rumah saya masih nggak ada penjaganya. Ya saya masuklah. Bisa masuk gitu ya. Nggak cuma saya. Orang lain pun bisa masuk karena tahu ini rumah kosong, nggak ada penghuninya, seperti itu logikanya gitu. Tapi ketika rumah ini saya disuruh keluar, kita disuruh keluar, rumahnya dihanguskan, dihancurkan, ya sudah nggak ada yang mau datang, nggak ada rumah, nggak ada apa. Berarti dalam proses pengobatan Mas Hendro juga berusaha tidak hanya menarik jinnya, juga berusaha untuk menghancurkan sarang-sarangnya gitu ya. Itu pasti, insya Allah atas izin Allah. Karena itu yang terpenting. Karena memang kadang-kadang makanya ada yang sakit keluhannya sesak nafas itu. Kita sini, tapi bisa juga nanti perutnya sudah kita terapi juga, karena di situ sebenarnya ada sarangnya, walaupun belum ada reaksi sakit. Tapi yang kami tahu kita harus bersihkan juga, ya gitu loh. Makanya ya itu kami tuntut, ayo bareng-bareng sabar. Gitu. Jadi bisa pasien itu melakukan pengobatan atau terapi itu enggak hanya sekali gitu ya Mas Hendro? Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 10 kali, ada yang berkali-kali.
Ya, ketika pasien bertanya, saya berapa kali? Saya tidak bisa menjawab. Kami itu tidak bisa menjawab karena kami hanya memintakan pertolongan Allah. Berat apapun sakitnya, kalau Allah ridho sekali 2 kali selesai. Itu sering kita terjadi. Tapi ringan bisa berkali-kali kalau Allah belum ridho. Karena kami sendiri pernah berpengalaman seperti ini. Ada sosok pasien, saya bilang, ini saya berapa kali sembuh? Saya bilang, insya Allah 5 kali sembuh. Dengan penyakit itu 5 kali sembuh, selesai jin itu hilang, insya Allah. Ternyata tidak, saudaraku. 5 kali belum sembuh. Nah, itu juga saya jadi beban ketika terapi. Waduh, sudah 3 kali kok masih banyak, 4 kali, waduh, 5 kali, aduh. Malah jadi nggak fokus gitu. Nggak fokus. Saya malah sendiri malah jadi fokusnya, aduh, baru 3 kali, 4 kali, 5 kali kayak gitu. Lebih baik sudah. Berat tidaknya, berapa kali tidaknya udah pasrahkan Allah. Karena yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan Allah, saya hanya memintakan. Dan saya pernah mengira-ngira juga, ini saya berapa kali sembuhnya, terapinya. Kalau saya berpikir, insya Allah dia 10 kali baru selesai. Kalau ditakar gitu ya. Iya, tapi saya tidak sampaikan kepada pasien itu. Cuma insya Allah lah Bu, asal ikhlas, insya Allah selesai. Ternyata, alhamdulillah cuma 3 kali selesai. Karena saya jadi tidak mengejar target. Iya. 9 kali ini, tapi karena jadi lebih saya ikhlas. Saya jadi lebih ikhlas meminta pertolongan Allah. Itu makanya saya tidak pernah mau ditanya berapa kali saya selesai. Enggak mau saya menjawab. Karena saya tidak tahu, saya bukan yang menyembuhkan. Kami hanya bisa meminta. Tapi kadang pasien juga merasa sudah jenuh dengan penyakitnya gitu ya. Ya, itu juga memang ujiannya. Tapi kami tidak bisa menarget. Kami mohon maaf. Tapi insya Allah dengan keikhlasan, kesabaran, cepat sekali kok. Cepat sekali. Gitu. Tapi kalau kok belum sembuh, itu malah merasa diburu-buru gitu. Iya, malah saya sendiri jadi maaf sekali tergesa-gesa, malah jadi kurang maksimal. Gitu. Ya, ini ada pasien dari Jogja, Mas Hendro, mau minta tolong dideteksi karena telinganya itu sakit dan berdenging, terus pendengarannya itu berkurang, Mas Hendro. Ini mohon dideteksi apakah sakitnya dari medis atau non medis. Ya, ini dari Yogyakarta ya. Kita deteksi coba. Bismillah, atas izin Allah, ini ada suatu kekuatan jin yang menyerang, yang nutup-nutupi di telinganya. Ya, ini insya Allah kalau dibilang non medis, ya. Tapi secara medis saya tidak tahu, tapi non medisnya itu jelas sekali. Berarti dari bangsa jin gitu ya? Ya betul, dari bangsa jin yang sudah tembus, sudah bikin sarang di telinganya dan menutup-nutupi pendengarannya. Ini dari Yogyakarta ya. Ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sedikit informasi dari kami. Semoga bisa menambah wawasan kita. Terima kasih Mas Hendro. Ya, sama-sama alhamdulillah. Ya, maaf saudaraku semuanya, apa yang saya sampaikan kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Mohon maaf karena sebenarnya yang tahu hal gaib adalah hanya Allah. Saya hanya sedikit sekali dikasih tahu dan saya berusaha untuk menjelaskan, menyampaikan hal-hal itu semua dan semoga bisa menjadi pelajaran ilmu bagi kita semuanya, bisa menjadi motivasi kita lebih dekat kepada Allah karena sebenar-benarnya yang memberi perlindungan, keselamatan, kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa memintakan ya, bareng-bareng minta. Allah ridho, semua masalahnya selesai ya. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.